Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai komposisi tanah ya. Bahas mengenai komposisi tanah. Yang akan kita bahas di sini ada 3 topik utama, yaitu yang pertama hubungan berat, kemudian hubungan volume, kemudian hubungan berat dan volume, dan kemudian ada beberapa contoh soal di sini. Nah, kita lihat yang pertama yaitu sebelum kita masuk ke topik, kita kenali dulu tanah, komposisi tanah ya. Komposisi tanah itu terdiri dari 3 macam zat. Yang kita tahu yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat udara. Nah, tanah itu sendiri itu punya ketiga macam zat tersebut. Ada zat padat. Zat padat itu adalah tanah itu sendiri. Nah, di dalam tanah itu terdapat butiran-butiran tanah, dan di antara butiran-butiran tanah itu terdapat rongga yang disebut dengan void atau udara. Nah, kemudian di dalam tanah juga ada air, itu yang sebagai zat cair di sini. Nah, di sini ada zat padat, zat cair, dan zat udara atau gas ya. Nah, inilah komposisi tanah. Nah, kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu akan kita bahas, yaitu hubungan berat ya. Hubungan berat di sini ada 3 di sini yang akan kita bahas. Ada kadar air atau water content atau biasanya disebut juga dengan moisture content. Kemudian ada berat volume atau unit weight istilahnya. Dan kemudian ada berat jenis atau specific gravity. Nah, kita lihat satu persatu, yaitu kadar air. Kadar air ini dilambangkan itu W kecil ini ya. Nah, perbandingan antara berat air dengan berat tanah itu yang disebut dengan kadar air. Berat air ini didapatkan dari pengujian labor ya. Jadi berat air ini dapatnya dari pengujian di laboratorium, pengujian lab. Nah, tanah yang di luar ya, tanah yang di lapangan kita ambil sebagai sampel ya, sebagai sampel, kemudian kita oven. Ya, di oven. Ini sampel tanah di oven. Sebelum di oven itu kita timbang, dan sesudah di oven kita timbang. Selisih antara sebelum dan sesudah itu yang menghasilkan berat air ya, berat air dalam tanah. Nah, itu yang disebut berat air. Nah, sedangkan WS itu berat tanah kering. Berat tanah kering itu adalah berat tanah yang sesudah di oven ya. Jadi perbandingan antara berat air dengan berat tanah dikali 100% itu yang disebut kadar air. Nah, kemudian yang kedua ada berat volume di sini atau unit weight. Itu dilambangkan dengan gamma ya. Untuk mudah mengingatnya, ini berat volume ya, ini berat volume, maka persamaannya itu adalah berat per volume ya. W itu dia weight of soil, berat ya, dan V itu adalah volume tanah. Nah, kemudian di samping rumus ini ada rumus lain juga, yaitu ini. Jadi di sini ada dua rumus, ada rumus 1, ada rumus yang kedua. Yang mana yang akan digunakan itu boleh salah satu ya, boleh salah satu. Itu tergantung variabelnya. Kalau rumus 1, rumus ke-1 ini yang ada variabelnya berat dan volume. Jadi kalau ada berat dan volume kita bisa menggunakan rumus pertama. Tapi kalau misalnya di rumus kedua ini tidak ada yang berat total, tidak ada. Yang ada cuman yang ini, berat kering tanah ya. Ini berat kering tanah. Nah, dan di sini kadar air juga volume. Nah, perbedaannya adalah variabelnya, pemakaian variabel. Jika variabel ketiga ini ada, maka bisa digunakan rumus kedua. Jika variabel berat tanah total ada, rumus kedua nggak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah rumus yang pertama. Itu dia. Tapi secara keseluruhan adalah kita gunakan rumus pertama atau rumus kedua, itu hasilnya sama saja ya. Jadi tergantung variabel mana yang digunakan. Nah, kemudian setelah itu ada berat volume kering ya. Berat volume kering ini kalau berat volume tanah di lapangan itu otomatis menggunakan berat tanah di lapangan juga yang atau yang asli. Nah, sedangkan berat volume kering yang digunakan juga berat tanah kering ya. Berat tanah kering. Nah, di sini juga ada dua rumus di sini.
Ya, di sini ada juga dua rumus. Ini rumus pertama, ini rumus kedua, ya. Yang mana yang digunakan sama dengan sebelumnya, tergantung variabel yang ada. Kalau rumus pertama ini, variabel yang adanya adalah berat tanah kering juga volume. Sedangkan rumus yang kedua, berat tanah kering nggak ada, tapi variabel yang digunakan adalah berat volume tanah di lapangan. Nah, yang kemudian ada satu lagi nilai kadar air. Nah, pemakaiannya sama tergantung dengan variabel yang digunakan. Ya, hasilnya juga sama, ya, rumus pertama ataupun rumus kedua. Nah, berat, oh ya, sebelumnya, ya, jadi sebelumnya tanah itu terdiri ada gamanya, itu ada gamma. Kalau ini adalah dalam keadaan moist. Moist itu dalam keadaan asli. Jadi ini adalah berat volume tanah asli. Kemudian yang ini gamma dry. Berarti dia berat volume tanah kering. Ya. Dan satu lagi, jika tanah itu terletak, misalnya ini permukaan tanah, kemudian di bawah tanah itu ada muka air tanah. Berarti tanah yang di bawah ini, ya, tanah yang di bawah muka air tanah itu disebut gamma sama sat atau gamma saturated ya. Saturated itu dalam keadaan jenuh, ya. Nah, jadi ada 3 gamma di sini untuk gamma tanah. Ada gamma asli, ada gamma light, ada gamma sat atau jenuh, ya. Ada 3. Nah, sekarang berat volume air dan karena tanah ini kebanyakan ada unsur airnya, yang perlu kita ketahui adalah gamma air itu sama dengan 9,81 kilonewton per meter kubik. Ini dalam satuan ini, ya. Nah, kalau dalam satuan kilogram per meter kubik itu ya hasilnya 0,98, ya. Nah, kemudian kalau satuannya pounds per feet pangkat 3 itu berat volume air atau gamma air itu sama dengan 62,4. Nah, itu dia, tergantung satuan mana yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita lanjut. Ada berat volume, ada kerapatan tanah. Ini tidak terlalu signifikan. Kalau kerapatan tanah atau density itu lambangnya rho. Rho ini kita menggunakan massa tanah dengan volume tanah. Sama dengan sebelumnya, kalau misalnya gamma itu sama dengan W per V. Bedanya adalah gamma itu memakai weight, ya, berat, sedangkan rho dia memakai massa. Hubungannya adalah berat itu sama dengan massa kali gravitasi, ya. Jadi kalau kita jabarkan di sini, W itu adalah massa kali gravitasi. Nah, itu dia. Gamma sama dengan berat per V, sedangkan berat itu dijabarkan lagi massa kali gravitasi. Besar gravitasi ini sama dengan 9 gravitasi sama dengan 9,81 meter kuadrat per second, ya. Nah, ini dia. Kalau rho dia memakai massa. Nah, kita lanjut. Kerapatan tanah kering juga seperti itu, hampir sama rumusnya dengan berat volume. Kalau kerapatan tanah kering dia memakai massa tanah kering, ya. Massa tanah kering dibagi dengan volume. Nah, apa hubungannya berat volume dengan kerapatan tanah, ya? Coba kita lihat di sini, kalau gamma itu pakai variabelnya W, sedangkan rho itu pakai variabel M. Nah, itu dia. Berat sama dengan massa kali gravitasi. Sedangkan gamma di sini berat volume itu sama dengan kerapatan dikali dengan gravitasi. Kalau kita jabarkan di sini, misal kita contohkan di sini gamma air, ya, gamma air itu sama dengan rho air kali gravitasi. Kita masukkan angkanya, rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik, ya. Kemudian dikali dengan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian oh ya, ini tadi saya buat gravitasi 9,81 ya meter kuadrat per second. Nah, ini meter per second kuadrat, ya, yang benarnya. Nah, kemudian kita kalikan, berarti satuannya itu kilogram meter kubik second kuadrat. Nah, ini dia. Nah, dapatnya 981. Nah,
Di sini 1 kilogram meter per second kuadrat itu sama dengan 1 Newton. Makanya di sini berubah, yang ini kita jadikan, yang ini ya, second kuadrat kita jadikan Newton ya, per meter kuadrat. Kalau kita jadikan kilonewton, itu dibagi 1000 dapat 9,81 kilonewton per meter kubik. Nah, itulah penjabaran dari berat volume tanah, hubungan berat volume tanah dengan density tanah atau kerapatan tanah. Oke, baik. Kita lanjut. Komponen terakhir di hubungan berat, yaitu berat jenis atau specific gravity. Kalau berat jenis itu lambangnya GS. GS itu singkatan dari specific gravity. Itu penjabarannya adalah gamma tanah, gamma S ini adalah berat volume tanah ya, dibagi dengan gamma air atau berat volume air. Nah, kalau misalnya ini bisa kita gunakan berat tanah per volume tanah dikali gamma air. Kalau yang kita memakai nilai rho, kita memakai massa per volume tanah dikali density ya. Nah, itu dia. Ini untuk berat jenis. Ini kita cari juga di lab ya, dengan pengujiannya. Nah, ini beberapa tipikal ya nilai berat volume ya, nilai berat volume pada tanah. Kalau berada di atas muka air tanah, ini di atas muka air tanah, ini nilainya. Kemudian kalau di bawah muka air tanah, ini nilainya. Kita dapat dilihat di sini nilai yang di bawah, nilai berat volume di bawah muka air tanah itu lebih besar ya, lebih besar daripada nilai berat volume di atas muka air tanah. Ini mulai dari jenis tanah kerikil, pasir, lanau sampai lempung ya. Ini berat volume tipikalnya ya, tipikalnya. Tapi kita harus juga melakukan pengujian ya, pengujian di labor. Nah, kemudian kita masuk yang kedua ya, hubungan volume di sini. Nah, hubungan volume itu kita jabarkan ada 3, ada angka pori, porositas atau porosity, dan derajat kejenuhan atau degree of saturation. Kita lihat satu persatu dulu, ada angka pori. Angka pori itu lambangnya adalah E ya. E itu dijabarkan dengan volume void atau volume udara atau volume rongga yang ada di dalam tanah dibagi dengan volume tanah. Nah, itu dia angka pori. Kemudian ada porositas. Porositas perbandingan antara volume rongga atau pori udara di dalam tanah dibagi dengan volume totalnya ya, dikali 100%. Nah, kemudian lagi hubungan angka pori dengan porositas ini adalah kalau ada angka pori pasti ada porositas. Bisa kita cari langsung. Yaitu hubungannya dengan cara ini. Porositas sama dengan E tambah per 1 tambah E. Dan kalau kita balikkan rumusnya, E itu sama dengan porositas per 1 dikurang porositas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu derajat kejenuhan atau degree of saturation. Lambangnya itu S. S itu merupakan perbandingan antara volume water atau volume air dibagi dengan volume void atau volume pori dikali 100%. Jadi yang dinyatakan dalam persen di sini ada 3 di sini ya. Ada derajat kejenuhan, kemudian ada kadar air dan juga ada porositas ya, ada 3. Nah, ini dia derajat kejenuhan. Nah, ini penjabaran rumus dari derajat kejenuhan bisa dilihat di sini. Kalau volume air itu bisa kita gunakan pakai rumus ini, berat volume air gunakan kalau gamma berat volume itu sama dengan W per V. Kalau kita balikkan di sini V itu sama dengan W per gamma. Kalau untuk menghitung volume air itu sama dengan berat air dibagi dengan gamma air. Berat air di sini ini bisa kita cari dengan kadar air dikali specific gravity dikali dengan gamma air. Per gamma air kita coret, tinggal kadar air dikali dengan specific gravity. Itu yang volume air. Nah, kemudian sehingga ini kali silang ya, SE itu
S itu derajat kejenuhan dikali angka pori sama dengan ini W itu kadar air dan yang ini adalah specific gravity atau berat jenis Nah, ini berat spesifik terhadap beberapa jenis tanah ya. Jadi kalau kerikil berat jenisnya itu antara 2,65 sampai 2,68. Kalau sampai gambut itu 1,25 sampai 1,40. Itu harus berada di range-nya itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hubungan berat dan volume. Nah, persamaan yang kita dapatkan pada hubungan berat tadi, kemudian kita combine dengan yang kita dapat persamaan di berat volume. Jadi ini beberapa persamaan yang bisa kita hitung ya. Ini yang pertama ada hubungan berat volume, angka pori, kadar air, dan spesifik gravity. Ini rumusnya ada beberapa rumus di sini ya, bisa dilihat. Ya, itu. Kemudian yang kedua ada hubungan berat volume, porositas, dan kadar air. Ada beberapa rumus di sini. Ada WS ini adalah berat tanah dan WW ini adalah berat air. Jadi kalau berat tanah juga bisa kita menggunakan berat spesifiknya ini dikali dengan gamma air ya, dikali 1 dikurang porositas. Kalau berat air ini juga bisa kita gunakan kadar air dikali berat tanah, itu sama dengan kadar air, berat tanah ini kita gunakan nilai spesifik gravity dikali gamma air dikali 1 dikurang porositas. Ini penjabaran rumusnya ya. Nah, untuk nilai gamma juga bisa kita gunakan kalau ada porositas di sini. Nah, ini ada porositas dan sebelumnya itu ada angka pori ya. Nah, ini adalah kesimpulan untuk penggunaan rumusnya. Ini bisa kita lihat di sini, ini adalah dalam keadaan moist ya. Nah, ini dalam keadaan moist ya. Moist itu asli ya, di sini asli. Berarti persamaan 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah di depannya ini adalah gamma. Gamma sama dengan gammanya sama dengan. Nah, givennya di sini ini adalah artinya diketahui. Jadi kalau diketahui W ini diketahui kadar air ya, jika diketahui kadar air, spesifik gravity, dan angka pori, rumus ini bisa kita gunakan. Nah, begitu juga dengan rumus ini. Jika diketahui derajat kejenuhan, spesifik gravity, dan angka pori, ini juga bisa digunakan. Begitu seterusnya. Jadi tergantung variabel mana yang diketahui. Nah, begitu juga dengan yang kolom yang kedua ini. Kolom kedua ini adalah kita lihat di sini dalam keadaan dry. Berarti dia gamma dry. Berarti di sini kita tulis gamma dry itu sama dengan, sampai ke bawah itu gamma dry sama dengan. Nah, tergantung sama dengan kolom sebelumnya, tergantung givennya ini, yang diketahui apa. Kalau yang diketahui gamma dengan air, kadar air, kita bisa gunakan ini. Ya, kalau misalnya yang diketahui adalah angka pori, kadar air, derajat kejenuhan, bisa kita gunakan ini. Nah, yang terakhir, ini adalah dalam keadaan saturated atau dalam keadaan jenuh. Jadi ini adalah persamaan kalau gammanya gamma jenuh. Ini juga bisa digunakan. Ya, kalau yang diketahui ini adalah spesifik gravity dan angka pori, kita menggunakan rumus yang pertama sampai seterusnya di sini. Kalau yang diketahui adalah gamma dry dan nilai Gs, kita bisa gunakan rumus ini. Nah, ini sangat berguna sekali untuk mencari variabel-variabel mana yang mau kita ketahui ya dalam komposisi tanah ini. Oke. Nah, yang keempat, jadi ada contoh soal di sini. Diketahui sebuah sampel tanah memiliki berat, ini bukan berat ya. Ini massa
masanya sama dengan 0,28 kg, ya dengan volumenya 0,0015 meter kubik, dengan kadar air 10%, berat jenisnya 2,7. Tentukan yang pertama itu nilai berat volume tanah, kering, angka pori, porositas, dan volume air yang terdapat dalam tanah. Ada 5 di sini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu berat volume tanah. Berat volume tanah itu rumusnya gamma, tadi ada kan, gamma sama dengan berat dibagi dengan volume. Nah, karena yang diketahui di sini adalah massa, maka kita perlu penjabaran di sini. W itu sama dengan massa kali gravitasi per volume. Jadi kita masukkan di sini angkanya, massanya itu 0,28 kg dikali gravitasi 9,81 meter per second, kemudian per volumenya. Nah, kemudian di sini kita kalikan, dapat ini, kemudian dapat hasilnya di sini 18.312 Newton ya. Ini dalam Newton ya. Kalau kita jadikan kilonewton itu kita bagi 1000 ya. Kita bagi 1000 dapat 18,312 kilonewton. Ini yang hasil ini yang akan kita pakai ya. Nah, inilah berat volume tanah jika diketahui massa dan volume. Nah, kemudian yang kedua, berat volume kering. Awalnya ada rumus seperti ini, gamma dry sama dengan berat tanah kering per volume. Ada rumus tadi di sini. Ini tidak bisa kita gunakan karena yang variabel berat tanah kering itu tidak diketahui. Maka rumusan yang kita pakai itu hanya yang memiliki variabel saja. Misalnya di sini ada gamma sudah kita hitung, kadar air juga sudah ada diketahui. Nah, gammanya tadi 18,312 dibagi dengan 1 per kadar air. Kadar air itu sama dengan yang ini adalah 10% ya. Kita jadikan per 100. Maka kita calculate itu sama dengan 16,65 kilonewton per meter kubik hasilnya berat volume tanah kering. Nah, kemudian angka pori yang ketiga. Di sini ini didapatkan persamaan dari tabel tadi ya. Coba kita lihat tabel tadi. Nah, tabel ini ya. Yang diketahui, yang ditanya itu adalah gamma dry ya, gamma dry. Yang diketahui adalah nilai GS dan angka pori. Angka pori itu yang akan kita cari. Sehingga persamaan yang ini cocok untuk menyelesaikan soal kita tadi. Berarti GS-nya ada, gamma airnya ada, tinggal kita menggunakan angka pori. Gamma dry-nya juga sudah ada. Sehingga nah, di sini dia. Nah, sehingga kalau kita balikkan, angka pori itu sama dengan ini. Specific gravity kali gamma air per gamma dry dikurang 1. Kita masukkan angkanya, itu dapatnya 1,59. Itu angka pori. Nah, kemudian kalau ada angka pori, itu pasti ada nilai porositas. Ya. Jadi porositas, angka porinya per 1 tambah angka pori. Kita masukkan angkanya dapat 0,61. Dan yang terakhir adalah volume yang terisi air. Volume terisi air ini dapat kita gunakan rumus ini. Ini bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Ini VW ini adalah volume air ya. Jadi sama dengan kadar air dikali berat spesifik atau specific gravity. 10% itu dikali 2,7. Sehingga volume yang terisi air itu sama dengan 0,27 meter kubik. Nah, itu saja yang untuk pembahasan kali ini ya. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.